warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan fokus group discussion kelompok kami, yaitu kelompok 7 pada mata kuliah studi kelayakan investasi kelas MG23A. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai perkembangan analisis kelayakan investasi pada 3 perusahaan yang telah kami analisis sebelumnya, yaitu pada perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode emiten BBCA, lalu pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode emiten ICBP, dan yang terakhir pada perusahaan Kalbe Farma Tbk dengan kode emiten KLBF. Untuk diketahui, kami merencanakan investasi dengan modal sebesar Rp150.000 dengan tujuan instrumen investasi yang kami pilih yaitu pada saham. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menentukan perusahaan mana yang paling layak dijadikan pilihan investasi untuk investor pemula seperti kami dengan didasarkan pada aspek analisis keuangan, risiko pasar, dan juga strategi jangka panjang. Adapun agenda dari eksekusi dari proyek ini adalah akan dilakukan pada minggu pertama di bulan November 2025 dengan masa pemantauan selama 1 bulan. Adapun untuk memulai diskusi ini, saya persilakan analisis keuangan untuk memaparkan hasil kajian terhadap saham pertama yaitu pada PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan hasil analisis terhadap PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. BBCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini memiliki rasio return on equity yang tinggi dan non-performing loan yang rendah, serta pertumbuhan laba bersih yang stabil dari tahun ke tahun. Saham BBCA termasuk dalam kategori blue chip yang artinya memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan prestasi harga yang rendah. Namun, karena harga per lembarnya cukup tinggi dengan modal Rp150.000, jumlah saham yang dapat dibeli sangat terbatas. Hal ini membuat potensi diversifikasi menjadi rendah. Dengan demikian, meskipun BBCA sangat kuat secara fundamental, saham ini kurang sesuai untuk investor dan modal kecil. Baik, untuk analisis selanjutnya saya persilakan untuk analis pasar dan risiko untuk memaparkan mengenai hasil dari perusahaan ICBP. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis terhadap PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang dimana CBP bergerak di sektor barang konsumsi dengan produk utama seperti Indomie, pop mie, dan minuman kemasan. Sektor ini tergolong stabil karena produknya merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari sisi risiko pasar, saham ICBP cukup aman karena sektor konsumer cenderung tidak terlalu berpengaruh oleh fluktuasi ekonomi. Namun, adanya ketergantungan pada bahan baku impor menyebabkan harga saham ICBP masih dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah. Secara umum, ICBP menawarkan stabilitas jangka panjang dengan potensi pertumbuhan yang moderat, sehingga cukup layak dijadikan alternatif investasi dengan resiko rendah. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk analis strategi investasi untuk memaparkan hasil dari analisis perusahaan Kalbe Farma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan memaparkan hasil analisis terhadap PT Kalbe Farma Tbk dengan kode emiten KLBF. KLBF merupakan perusahaan besar di bidang farmasi dan kesehatan dengan lini usaha meliputi obat-obatan, suplemen, hingga produk nutrisi. Sektor kesehatan dikenal sebagai sektor defensif karena permintaan terhadap produk kesehatan relatif stabil bahkan di tengah kondisi ekonomi yang menurun. Berdasarkan laporan keuangan, KLB menunjukkan pertumbuhan pendapatan konsisten serta profitabilitas yang baik. Harga sahamnya juga masih sangat terjangkau untuk investor dengan modal terbatas. Selain itu, KLBF terus berinovasi dalam pengembangan produk dan melakukan ekspansi ke pasar internasional yang menunjukkan prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Dengan mempertimbangkan faktor fundamental, stabilitas sektor, dan harga saham yang terjangkau, kami menilai bahwa saham KLBF sangat layak dijadikan pilihan investasi utama. Baik, saya ucapkan terima kasih atas pemaparan dari para analis. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, apakah ada tambahan pandangan dari anggota lain? Baik, izin menambahkan dari segi analisis keuangan, dari segi stabilitas dan harga saham, KLBF memang lebih cocok untuk investor dengan modal terbatas dibandingkan BCA. Saya sependapat, selain risikonya rendah, harga saham KLBF memungkinkan pembelian lebih dari 1 lot sehingga lebih optimal untuk modal kecil.
Ditambah lagi dengan prospek pertumbuhan sektor kesehatan yang positif, investasi pada KLBF berpotensi memberikan hasil jangka panjang yang baik. Baik, jadi kami semua sepakat bahwa saham PT KB Pharma Tbk dengan kode emiten KLBF menjadi pilihan utama kelompok kami, yang mana dengan menyesuaikan dari modal awal kelompok kami yaitu sebesar Rp150.000. Adapun pelaksanaan pembelian saham yang akan dilakukan pada minggu pertama di bulan November 2025, dengan hasil perkembangannya akan kami pantau hingga akhir bulan. Lalu saya persilakan sekretaris untuk menyampaikan hasil metodologi kegiatan fokus group discussion ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil diskusi, kelompok kami memutuskan untuk berinvestasi pada saham PT Kalbe Pharma Tbk dengan kode emiten KLBF dan modal awal sebesar Rp150.000. Instrumen investasi yang kami gunakan adalah investasi saham dengan pelaksanaan investasi yang dijadwalkan pada minggu pertama bulan November tahun 2025. Seluruh anggota tim telah menandatangani daftar hadir sesuai peran masing-masing, dan hasil kegiatan ini akan kami laporkan melalui Google Drive serta dokumentasi video yang akan kami unggah pada kanal YouTube kelompok kami. Demikian hasil kegiatan kolaboratif project based learning dan juga fokus group discussion dari kelompok kami pada mata kuliah studi kelayakan investasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim atas kerjasamanya yang baik, dan juga kepada dosen pembimbing mata kuliah studi kelayakan investasi yaitu Bapak Abdul Salam MM atas bimbingannya pada penugasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.